habis itu dari Kyoto aku langsung ke Tokyo. Itu aku naik Shinkansen, tapi Shinkansen kan memang mahal banget, biasanya dari Kyoto ke Tokyo itu 1 juta atau 2 jutaan gitu. Tapi aku punya cara yang lebih murah guys. Tipsnya adalah belilah, tapi kalau ini harus beli di Indonesia. Jadi kalau tadi Osaka Pass itu bisa dibeli di Bandara Osaka. Kalau yang tadi naik bis sepuasnya di Kyoto itu beli di stasiun Kyoto, itu deket sama halte bis Kyoto. Jadi bisa beli di halte bis Kyotonya. Di situ juga kalian bisa dapat petanya Kyoto dan peta bisnya juga. Terus kemudian waktu dari Kyoto ke Tokyo itu aku naik Shinkansen. Yang cara murahnya adalah waktu itu sebelum aku berangkat ke Jepang, aku beli namanya JR Pass yang untuk seluruh Jepang. Jadi sebenarnya JR Pass itu ada macam-macam. Ada yang khusus West Area, East Area, atau beberapa area khusus, tapi aku beli yang untuk bisa pergi di seluruh Jepang. Jadi waktu itu aku menyeberang dari Kyoto ke Tokyo itu bisa walaupun itu JR Pass itu sekitar 3 jutaan beli di Indonesia, setelah dipakai di sana itu fungsinya luar biasa guys. Jadi itu bisa untuk naik kereta JR sepuasnya selama, kan ada beberapa pilihan. Waktu itu aku pilih yang 7 hari 3 jutaan, tapi aku beli yang reguler. Ada juga yang Green Pass atau yang lebih mahal lagi, itu bisa untuk naik di gerbong yang lebih spesial atau lebih mahal. Karena aku beli yang biasa, jadi aku nggak bisa ngambil kursi-kursi spesial yang bisa didapatkan di kartu JR Pass yang lebih mahal. Jadi aku beli yang biasa 7 hari sekitar 3 juta. Bisa dipakai waktu itu. Perjalanan paling jauh aku adalah dari Kyoto ke Tokyo naik Shinkansen. Tapi ingat guys, ada beberapa Shinkansen yang nggak bisa pakai kartu pas itu. Tapi kalau kalian pengen murah, mendingan cari solusinya aja, tanya ke petugasnya. Dengan apa namanya JR Pass ini kita bisa kita bisa naik Shinkansen apa yang mau ke Tokyo gitu. Oh ya, sebelumnya waktu itu aku aktifin dulu JR Pass-nya itu di Bandara Osaka waktu aku pertama kali datang. Jadi kita di situ nyari namanya Midorino Madoguchi di Bandara Kansai. Itu nanti kita aktifin, kita juga ngomong kita akan pakai JR Pass itu kapan. Jadi hati-hati guys, jangan sampai meleset. Jadi karena bisa dipakai untuk 7 hari doang, jadi pastikan 7 hari itu bener-bener dipakai, jangan lebih dan jangan kurang, sayang aja. Jadi kita udah ngitung waktu itu berapa hari di tempat yang harus bisa pakai JR, dan paling praktis pakai JR itu memang di Tokyo. Kalau di Osaka itu paling praktisnya bener pakai subway. Di Kyoto itu paling praktisnya adalah pakai bis. Itu tempat-tempat yang aku kunjungin ya. Tempat-tempat yang lain aku kurang ngerti. Terus kemudian dari naik Shinkansen turun di stasiun Kyoto atau Ueno. Waktu itu hotel aku namanya yang di Tokyo, karena aku lama di sana jadi aku inget namanya, Wasabi. Terus di sana itu bener-bener bener-bener di depan banget. Ini bener-bener depan banget stasiun, aku lupa sih, Mikawashima kalau nggak salah. Itu Mikawashima juga stasiun JR, jadi enak banget kemana-mana. Itu praktis karena deket banget itu hotel sama stasiunnya. Oke, jadi dari situ kita sampai ke naik Shinkansen sampai ke Tokyo, kemudian langsung menuju hotel. Itu satu-satunya hotel yang ke Jepang itu nggak perlu nyari susah. Jadi karena benar-benar di depan stasiun persis. Terus kemudian, tapi mungkin karena di Tokyo tak apa-apa mahal, aku pesen di sana memang kapsul hotel. Kapsul hotel aja mahal di sana, sekitar 4.000-an yen atau berapa, hampir 4.000 sampai 5.000 yen semalamnya, pada kapsul bener-bener yang kayak ya kapsul lah pada umumnya. Dan barangku waktu itu gede banget. Tapi kebetulan aku dapat kapsul atau unit yang ada tempat untuk nyimpen koper aku yang segede gaban itu. Kalau nggak di situ, sebenarnya di resepsionis juga bisa nitip barang sih, gratis juga. Tapi mungkin kalau untuk ambil apa-apa kan bingung ya, repot ya. Misalnya kalau kita di lantai 3, kita harus naik turun gitu. Jadi waktu itu beneran praktis banget. Di dalam kapsul aku itu bisa nyimpen koper. Terus waktu itu aku juga karena udah tahu di Wasabi itu bisa nyuci, aku nggak bawa baju banyak. Aku akhirnya nyuci di Wasabi ini. Jadi
untuk sabunnya kita beli di resepsionis. Jadi ada tempat mesin cucinya, terus ada tempat pengeringnya juga. Nyucinya aku lupa sih berapa yennya, ratusan, 100-200 yen untuk nyuci, kemudian untuk ngeringinya per 30 menit itu 100 yen. Waktu itu karena aku sampai di situnya mau nyucinya itu mepet malam banget, dan ada jam malamnya, aku masukin ke pengering, aku masukin mungkin 2 atau 300 yen, terus aku tinggal semalaman, pagi-pagi aku ambil di tempat pengering gitu. Itu tipsnya. Terus kemudian, oh ya, tipsnya adalah cari, kalau memang nggak pengen bawa baju banyak banget, bawa baju banyak-banyak, cari hotel atau guest house yang ada tempat cucinya umum, jadi kalian bisa nyuci di situ. Oke, kemudian di Tokyo aku memang udah mulai bisa gunakan JR Pass itu. Tanggal yang udah aku tentuin, dan juga ngaktifinnya di bandara yang pertama kali aku datang, yaitu di Osaka. Aktifin aja, tanggal pakainya kita sampaikan kepada petugas, kemudian dicap guys. Jadi dicap itu nanti kartu JR Pass-nya itu nanti kalau kita masuk ke stasiun-stasiun JR, kita tinggal tunjukin aja. Jadi kita ke bagian paling kiri atau kanan, pokoknya yang ada petugasnya kita tunjukin, nanti kita akan dibukakan jalan sama si petugasnya. Oh ya, by the way guys, kalau kita mau naik Shinkansen nggak bisa dengan kartu itu, tinggal ditunjukin aja. Jadi kita harus pesen kursi kalau kalian nggak pengen berdiri, atau pokoknya intinya sebelum kita pakai untuk naik Shinkansen. Kalau untuk kereta biasa kita tinggal tunjukin aja, nanti dibukain. Tapi kalau Shinkansen kita harus nyari di setiap stasiun itu, bukan di stasiun gede itu pasti ada namanya Midorino Madoguchi. Kita ke sana, kita ngomong kita mau Shinkansen dari mana ke mana, berapa orang gitu kan. Misalnya waktu itu aku berdua, aku juga ngomong berdua gitu, kursinya masih bisa milih karena itu di sananya sih nggak high season. Jadi waktu itu aku naik Shinkansen juga sepi banget dari Kyoto ke Tokyo itu. Oke. Dari di Tokyo kebanyakan aku pakai JR Pass itu. Jadi bisa dibilang bahwa akomodasi atau bolak-baliknya di sana itu hampir gratis, tapi ada beberapa tempat yang bayar. Jadi kayak ke itu loh yang Kaminari Mall itu harus pakai metro apa gitu. Terus kemudian itu aja sih kayaknya. Kalau ke Tokyo Disneyland itu kita bisa pakai juga stasiun JR. Jadi kalau kalian memang nyari tempat wisata di Jepang yang bisa yang tempatnya itu bisa turun di stasiun-stasiun JR, jadi silahkan pakai JR Pass. Bisa juga naik Shinkansen. Jadi waktu itu aku naik Shinkansen beberapa kali sih. Pertama dari Kyoto ke Tokyo, kemudian aku naik Shinkansen lagi karena aku memang rencananya ke sana itu nyari salju. Nggak ketemu juga, denger-denger di waktu itu namanya Toyama sama Yamagata itu kemungkinan ada salju. Akhirnya kita ngejar dari Tokyo, kita ke Toyama dulu. Ke Toyama ternyata nggak ada, belum ketemu salju. Oke, kita belum menyerah. Habis itu dari Toyama kita balik ke namanya stasiun apa, hanya kita naik lagi ke namanya Yamagata. Di situ memang di Yamagata stasiunnya, karena kita nggak mau kelamaan waktu ngabisin nyari salju juga, akhirnya kita cuma transit aja di stasiun. Di Yamagata juga, di stasiun itu nggak ada salju sama sekali guys. Tapi perjalanan ke Yamagata itu luar biasa bagus banget. Jadi kita ngelewatin kayak hutan pinus itu. Di hutan pinus itu udah banyak salju bertumpuk. Kemudian kita naik Shinkansen ya guys ke situ. Itu jauh soalnya. Terus kemudian di rumah-rumah penduduk juga udah banyak salju bertumpuk. Jadi lumayan lah ngelihatnya. Sampai Yamagata, karena nggak ada salju, hanya kita balik ke Tokyo. Malam banget dan akhirnya kita pulang dengan tangan hampa. Terus untuk kalian yang belum tahu juga, kalau ke Tokyo jangan lupa ke Odaiba guys. Odaiba memang itu nggak bisa pakai JR Pass juga, bayar, tapi worth it banget. Jadi Odaiba itu kayak semacam pulau buatan. Di sana itu ada kayak mall, bukan, sana itu ada mall, terus kemudian ada tempat Gundam yang gede itu dipasang, kalian bisa foto. Terus ada juga patung kayak Liberty tapi kecil. Terus di mall-mall yang ada di Odaiba itu pemandangannya bagus banget, karena di sampingnya itu kan laut, karena dia kan pulau buatan gitu. Itu pemandangannya di situ juga bagus. Oke, terus dari Odaiba kayaknya itu Odaiba sempat lupa sih habis itu kemana. Yang pasti
habis itu sih udah nggak ada yang perlu di-share lagi sih. Jadi terakhir itu ke Daiba, terus kemudian balik ke hotel, ya akhirnya kita pulang. Terus ya masih dengan pattern yang sama, aku transit, aku sama temenku transit di Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur kita pisah, si temanku pakai pesawat apa, aku juga pakai pesawat apa, gitu guys. Jadi tipsnya adalah kalau ke sana winter, jangan lupa baju winter, terus cari pas-pas yang paling murah, pas di beberapa tempat. Terus kalau yang tempat aku kunjungi Osaka itu, yang paling murahnya jalannya adalah beli pas Osaka. Kalau kalian ke tempat wisata yang ada di listnya dia dan gratis, silahkan bisa naik subway sepuasnya. Ke Kyoto ada pas harian naik bis sepuasnya, bis tertentu 500 yen. Kemudian untuk pengen naik Shinkansen bolak-balik, pengen naik kereta JR dengan sepuasnya, aku waktu itu beli JR pas 7 hari sekitar 3 jutaan. Itu bisa naik JR halte di stasiun-stasiun JR, bisa naik turun sepuasnya selama 7 hari. Bisa juga naik Shinkansen, tapi mungkin nggak semua Shinkansen di seluruh Jepang dengan harga segitu. Oke, gitu aja. Itu di part 1 atau waktu aku Jepang pertama kali. Kalau aku Jepang kedua kali, karena aku ada teman di sana, jadi nggak banyak yang bisa di share sih. Jadi waktu terakhir aku ke sana itu tahun 2019 bulan Maret awal. Di sana sih memang karena ada teman aja main ke sana. Sempat sih ngeliat sakura, tapi baru sebenarnya itu ume. Jadi sebelum sakura itu ada namanya bunga ume. Ya, jadi karena Maret itu adalah pergantian dari musim dingin ke musim semi. Jadi sebenarnya sebelum musim dingin habis itu ada yang namanya bunga ume. Jadi pertama kali sebelum sakura ya, bunga ume mekar, terus kemudian rontok. Setelah berapa lama baru bunga sakura mulai sedikit-sedikit mekar, terus kemudian mangkai atau mekar sepenuhnya, itu dinamakan mangkai. Itulah yang paling bagus. Jadi waktu ke Jepang yang kedua kali itu aku ke Nagoya dan ke Gifu. Aku bisa nemuin sakura waktu itu, kebetulan nemu di Nagoya Castle, satu pohon aja, itu pas bener-bener mangkai tapi satu pohon aja. Itu sih, tapi overall Jepang masih negara yang luar biasa sih sementara ini, karena aku cuma ke luar negeri ke 3 tempat. Jepang 2 kali, dan semuanya luar biasa. Kemudian baru ke Singapura juga 2 kali, luar biasa juga. Ke Malaysia 3 kali, tapi 2 kali ke Kuala Lumpur, satunya ke Johor Bahru, itu juga bagus. Tapi tetap nomor 1 masih Jepang lah dari ketiga negara tersebut. Jadi itulah tips-tipsku ke luar negeri. Yang lain nggak ada yang banyak yang bisa di share sih. Jadi terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di videoku yang lain. Jadi bye bye.